Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Sudah siap belajar hari ini? Ibu doakan ya, kalian selalu sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran kita hari ini. Semangat! Nah, hari ini kalian akan belajar tema 5 tentang ekosistem. Subtema 1 yaitu komponen-komponen ekosistem pada pembelajaran 1. Sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Gambar pertama, gambar kedua. Sekarang ibu tanya ya, kira-kira menurut kalian apakah perbedaan dari gambar pertama dan gambar kedua? Nah, silahkan anak-anakku membuat masing-masing satu pertanyaan mengenai kedua gambar di atas. Sebelum kalian membuat pertanyaan, ibu akan menjelaskan mengenai rumus membuat pertanyaan yang baik dan kreatif. Rumusnya adalah 5W ditambah 1H. Pasti kalian berpikir, apa sih itu 5W ditambah 1H? Nah, 5W ditambah 1H terdiri dari kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, kalian nantinya bebas memilih salah satu dari kata tanya tersebut. Perhatikan teks bacaan yang berjudul ekosistem. Silahkan anak-anakku membaca dengan cermat teks tersebut. Nah, teks yang kalian baca tadi termasuk teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Sekarang ibu jelaskan ya. Berdasarkan jenis bacaannya, teks terdiri atas teks non-fiksi dan teks fiksi. Teks non-fiksi adalah cerita nyata atau benar-benar terjadi, sedangkan teks fiksi adalah cerita yang tidak nyata. Contoh dari cerita non-fiksi adalah seperti buku sejarah, buku pelajaran, buku motivasi, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari cerita teks fiksi adalah seperti dongeng si kancil, seperti cerita rakyat, kemudian novel, dan cerpen. Setelah membaca teks yang berjudul ekosistem, sekarang anak-anakku akan menentukan pokok pikiran dari bacaan teks ekosistem. Nah, sebelumnya ibu akan jelaskan mengenai apa itu pokok pikiran. Pokok pikiran itu adalah kalimat dalam sebuah paragraf yang mengandung inti dari paragraf. Pokok pikiran itu bisa juga dikatakan dengan ide pokok, gagasan utama. Kemudian, cara menentukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf adalah yang pertama, kalian harus membaca seluruh kalimat dalam setiap paragraf. Kemudian yang kedua, kalian harus menandai kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Yang ketiga adalah kalian menandai pikiran pokok yang ada pada awal dan akhir paragraf. Selanjutnya, anak-anakku akan belajar ilmu pengetahuan alam, tepatnya hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, hewan berdasarkan jenis makanannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Hewan herbivora. Ada yang tahu apa artinya hewan herbivora? Ya, hewan herbivora itu adalah hewan yang jenis makanannya adalah tumbuhan seperti rumput, daun, batang tanaman, biji-bijian, jagung, dan sebagainya. Contoh dari hewan herbivora seperti sapi, kuda,
kuda, kelinci, dan gajah. Selanjutnya ada hewan karnivora. Apa itu hewan karnivora? Hewan karnivora itu adalah hewan yang jenis makanannya berupa daging, ya. Contohnya seperti harimau, kemudian ular, buaya, dan anjing. Biasanya hewan karnivora itu biasanya digolongkan dengan binatang-binatang yang buas. Dan yang terakhir adalah hewan omnivora. Ada yang tahu apa itu hewan omnivora? Nah, hewan omnivora adalah hewan yang jenis makanannya adalah tumbuhan dan daging, atau biasa disebut dengan hewan pemakan segalanya. Contoh dari hewan omnivora seperti ayam, kucing, tikus, dan bebek. Jadi, alhamdulillah anak-anakku, cukup sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan mudah ya. Nah, sekarang Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.